Jadi saya sendiri tidak pernah mempromosikan atau menggalakkan ya ini. Kalau masih ada urusan dengan agamanya, silahkan urus sendiri. Ya, nanti kalau sudah selesai, baru datang pada saya. Harus ada izin tidak dok dari pihak tertentu ketika seseorang ingin melakukan transgender? Misalnya dari, ya setahu saya orang masuk ICU aja, kalau dimasukin selang aja harus tanda tangan keluarganya dan sebagainya. Apakah dia harus ada tanda tangan keluarga atau sebagainya, atau izin dari pihak-pihak tertentu misalnya dok? Itu informed consent namanya. Jadi informed consent ini kalau orang dewasa sudah 21 tahun ke atas itu sudah bisa sadar itu bisa dilakukan sendiri. Tidak usah pakai suami ikut-ikut, istri ikut-ikut, tidak perlu juga tidak apa-apa. Walaupun punya suami dan istri. Walaupun punya istri, walaupun punya suami. Ya karena dalam artinya bisa bertindak hukum. Ya, itu secara individu itu cukup. Karena sudah kuat secara hukum. Hukum. Ada tidak yang setelah selesai operasi lalu balik ke menuntut dokter bahwa oh ini gagal atau ini jelek atau ini salah gitu? Sejauh ini ya dari saya enggak ya, dari saya enggak. Menurut dokter ini psikologis atau genetika? Ini ya, itu combine. Jadi sampai sekarang pun ada yang mengatakan ya itu ada gen-gen tertentu yang menyebabkan dia berubah, condong seperti itu. Psikologis juga bisa. Psikologis ya. Dulu justru psikologis belaka. Ya, anggapannya itu hanya psikologis dulu. Tapi sekarang karena ditemukannya ada yang mengklaim bahwa itu adalah gen daripada mereka ini, tapi belum confirm. Belum confirm juga. Oke, berarti bisa aja kita anggap memang ada faktor dalam dan faktor luar ya. Mungkin dari lingkungan dari apa bisa merubah orang menjadi seperti itu gitu kan ya. Kalau untuk biayanya sendiri gimana dok? Dia kayaknya pingin dok, soalnya dia tadi nanya-nanyanya itu yang... Saya lebih detail lagi, jadi maksudnya jangan terlalu orang tahu kalau saya pengen berubah gitu Pak. Iya, benar. Sebenarnya pelan-pelan step by step Pak. Pertanyaan ini justru yang paling sukar. Karena memang kita dokter itu tidak mengenal tarif ya. Kita dokter itu hanya honor, ya, penghargaan, tanda penghargaan. Dan itu bervariasi, per individu, ya. Kecuali macam pembedahan ringan, pembedahan sedang, pembedahan berat, juga status sosialnya kok. Mungkin jumlah duitnya. Mungkin gitu, saya tanya begini, dokter paling murah pernah dibayar berapa? Untuk operasi itu. Ya pada waktu zamannya Dorce segala macam itu masih sangat murah. Tapi kalau sekarang itu barangkali kalau paling murah gitu ya sekitar 25 juta. 25 juta? Oke, termasuk murah sebenarnya 25 juta untuk merubah ganti, karena ini operasinya operasi besar loh. Kita bisa menganggap ini operasi besar. Ya mestinya operasi ini setaraf dengan operasi-operasi yang efeknya, yang dampaknya besar. Itu bisa mestinya kalau di tempat-tempat yang di luar negeri begitu ya, itu sangat mahal. Seratusan itu harusnya ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi saya satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Karena supaya jelas kalau lagi. Oke, baik. Kita masuk dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Ustadz, apa kabar? Baik. Ustadz, baik. Kita ini mau bahas tentang operasi kelamin, Ustadz. Iya, nah, ini di sini berminat. Memang berminat. Bukan, maksudnya mau bahas Tanya ini pembahasan bukan saya minat. Kalau saya minat, saya nanya dokter, nggak nanya Ustadz. Iya, makanya saya tanya itu kan siapa tahu mau transgender itu. Enggak. Jadi saya. Syukurlah gitu. Jadi aman Ustadz, ya. aman. Tapi pertanyaan gini nih Ustadz nih. Ini boleh nggak sih melakukan operasi transgender tersebut? Nah, secara hukum Muslim ya. Nah, itu boleh tidak? Pertama, asasnya tidak boleh, tetapi hukum itu mengikuti kepada moral hukumnya. Jadi selalu kalau pertanyaan itu mengenai boleh tidak boleh tergantung kepada reason yang mengikutinya. Oke. Jadi hukum bisa menjadi boleh atau tidak boleh kepada sesuatu yang apa alasannya. Oke, contohnya? Contoh. Orang itu aborsi, yang jelas ya nggak boleh. Betul. Tetapi kalau ada reason bahwa kalau dia tidak digugurkan membahayakan
kedua belah pihak, baik ibu maupun maka anaknya, boleh. maka menjadi boleh. Bahkan wajib hukumnya untuk diaborsi kalau itu membahayakan. Oke. Nah, tetapi itu kan yang bisa menjudge seperti itu bukan ustadz, bukan ulama, tetapi dokter kalau berkaitan dengan itu. Ya. Kemudian juga transgender itu apa alasannya? Secara umum tidak boleh, hukum asalnya nggak boleh. Tetapi karena itu syai'un istihadiyun, sesuatu yang belum pernah terjadi zaman Nabi, tidak ada sahabat Nabi satupun yang operasi itu. Karena memang belum ada teknologinya pun belum ada. Itu. Maka nanti dilihat pada reason. Kenapa mungkin ada argumen-argumen yang bisa diterima. Karena kenyataannya fatwa ulama menjadi dua. Kalau berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi zaman Nabi. Berarti belum kesepakatannya sendiri belum ada gitu. Nah, nanti dilihat dari asas manfaat dan madaratnya. Artinya asas itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak itu dilihat juga negatifnya. Okay. Kedua, cari hukum-hukum atau korespondensi hukum-hukum Islam yang kaitannya Quran, hadis atau perilaku sahabat yang pernah mengikutinya. Oke, baik. Karena bisa saja seorang itu kalau cenderungnya memang dominan kepada apa, maka itu yang ditetapkan. Ini dominan laki apa perempuan? Bisa aja maksudnya dia lahir dengan tidak sengaja tapi terjadi kelainan hormon misalnya. Atau kelainan karena kelamin itu bisa karena fisik, yaitu karena seks, tapi juga karena kejiwaan. Betul. Seksnya dia memang male, tetapi kejiwaannya female. Bisa saja seperti itu ya. Maka itu diputuskan oleh ahlinya. Baik. Di dalam agama namanya ahlul hal wal akad, yang dia tahu hukum agama tapi juga tahu masalahnya. Oke. Sehingga tidak bisa serta-merta ini boleh atau tidak boleh. Maka dilihat pada kondisinya. Karena transgender yang pernah terjadi, kasus yang paling besar yang menghebohkan dulu adalah juara lari maraton putri. Ternyata transgender. Ternyata dia bukan transgender, dia selalu ikut putri. Setelah dia mau lulus kuliah di UNJ waktu itu di sekolah olahraga, ternyata dia aslinya laki-laki. Cuman itu arahnya ke arah perempuan, jadi arah saya nggak tahu, kalau menggambarkan nggak enak kalau nggak ada contoh. Anda sudah lihat sendiri? Kan tahu tidak harus lihat. Oh iya betul. Iya, gitu. Saya pikir Anda lihat sendiri. Atau boleh saya enggak. Oh ya, maksud saya ya barangkali kalau pengen kejelasan itu hanya. Jadi gimana ya gambarkannya? Ya udah usah. Gitu. Ya artinya kalau memang itu terjadi seperti itu, transgender yang seperti itu malah menjadi semua ulama sepakat itu harus dioperasi. Oke, baik. Berarti berarti kalau kita bilang melawan kodrat manusia apa enggak tergantung ya, tergantung. Jadi kita dari mana dulu sisinya dari mana dulu. Oke, baik. Tapi di sini ada yang nanya juga nih Ustaz. Nyatakan kalau seandainya kita nggak bicara transgender, tapi kalau misalnya pria yang menggunakan pakaian kewanita-wanitaan, nah itu yang tidak boleh. Misalnya, itu tidak gimana? boleh. Karena Islam melarang tarrojul. Tarrojul itu wanita yang laki-lakian atau laki-laki yang kewanitaan. Walaupun misalnya dalam berperan? Kalau peran dalam pentingan acting silahkan saja, karena itu memang kepentingan untuk dulu seni ludruk itu tidak mengenal perempuan. Semua yang tampil adalah laki-laki. Oke. Cuman dia berdandan sebagai perempuan karena memang untuk edukasi. Nah kalau keseharian? Keseharian jelas tidak boleh karena itu yang disebut melawan kodrat itu. Itu melawan kodrat. Iya. Tapi kalau misalnya dia merasa maaf nih, misalnya dia merasa, tapi saya ya bancian gitu bagian. Nah itu gimana Ustaz? Itu kelainan karena dulu dikatakan itu ada, sekarang disease, itu adalah penyakit. Seluruh ahli psikolog sekarang seluruh dunia mengatakan itu penyakit disembuhkan. Sembuhkan treatment sosial, treatment psikologis, treatment fisik, banyak. Mulai dari aktivitasnya, mulai dari teman bergaulnya, mulai dari hal-hal yang menunjang ke hormonal dia. Nah kalau yang berpakaian-pakaian seperti ini atau bebancian gitu, di zaman Nabi sendiri atau zaman dulu itu pernah ada berat. tidak? Tapi ada zaman tidak? Nabi Lut. Di Jordan itu ada Dead Sea. Itu kaum Sodom yang tercatat dalam sejarah homoseksual sehingga dia dibalik dan sekarang tidak ada kehidupan di laut itu. Kita diam saja mengapung, tidak bisa tenggelam. Itu di Jordan sana. Kapan-kapan kita syuting di sana. Maksudnya apa? Ya. Ustaz tadi itu. Ya artinya jelas itu di zaman dulu terjadi itu. Itu. Nah, sehingga dilaknat Tuhan karena perilaku sesama jenis. Hukumnya? Hukumnya dosa. Dosa. Ya. Oke, ya, berarti karena sejak satu zaman sisi dulu pun ada ya? Ya, satu bagaimana kalau terjadi begitu tidak ada regenerasi.
Bagaimana juga itu akan merusak. Karena hukum itu kalau nggak laki hanya perempuan. Karena supaya jelas, kalau laki mati jelas almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Kalau nggak laki nggak perempuan, aluminium. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya transgender, kita harus lihat dulu apa penyebabnya, reasonnya apa. Kalau memang secara medis itu benar, ya, silakan medis, dilakukan. psikologis atau pada ahlinya lah. Silakan dilakukan. Ya. Tapi kalau misalnya bebancian atau berubah pakaian kaum homoseksual itu secara hukum sudah salah. Sudah salah. Tapi itu sekarang menjadi masalah sosial kan? Iya, masalah sosial. Maka harusnya ada teman kasihan kita kepada orang-orang seperti itu, harus kita diapain? Kita kalau ketemu mereka harus kita apain? Apakah kita harus menghujat? Apakah kita harus apa? Kita justru dia temani untuk diarahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Tapi yang jadi masalah sekarang kalau mereka melihat hal seperti itu malah jadi lucu-lucuan, Ustadz. Itulah yang sebenarnya kita karena sudah salah secara sistemik. Sosialnya sudah salah, ya kan? Oke, baik. Kita itu sebab salah. Ada Twitter aja sebar-sebarkan jadi salah. Bahwa orang Jogja itu tolol dan tidak berbudaya, miskin lagi ya karena itu pengaruh-pengaruh. Maka saya nggak mau pakai Twitter. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Jadi itu adalah penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memberikan Anda inspirasi dan jawaban-jawaban yang Anda inginkan. Mengurangi penderitaan orang itu sesuatu yang bermoral tinggi menurut saya. Ya, kalau membuat orang lain menderita itu tidak bermoral itu menurut saya. So I'm pregnant. Hello, baby. Oh, hello. Oh, that feels so weird. Saya tadi sempat ngobrol dengan Ustadz Wijayanto. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya sepertinya kalau saya tidak salah tangkap tidak ada masalah dengan hal ini karena ini adalah panggilan dari kalau tujuannya baik dan membantu karena mungkin dia terperangkap kelainan genetika dan sebagainya maka tidak ada masalah karena yang malah beliau mengatakan yang salah adalah malah ketika seorang pria yang benar-benar pria menggunakan pakaian wanita dan berperilaku seperti wanita itu malah salah. Tapi ketika ini dinyatakan secara medis bahwa ini adalah penyakit yang harus disembuhkan, maka menjadi tidak salah. Tapi biar bagaimanapun akhirnya kontroversi tersebut balik lagi ke masyarakat pastinya kan dok ya. Nah kalau kontroversi itu balik ke masyarakat, mungkin saya harus tanya ke dokter gini, Anda sendiri orang yang mengerjakan hal tersebut, ketika Anda mengerjakan hal tersebut atau ketika Anda mendalami ini dan Anda tahu bahwa Anda merubah kelamin seseorang dari pria menjadi wanita atau wanita menjadi pria, Anda sendiri secara psikologis gimana dok? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena saya yakin bahwa saya berbuat baik. Dan saya berbuat sesuai dengan ilmu kedokteran yang saya geluti. Itu pekerjaan dokter. Kalau saya tidak jadi dokter, saya nggak melakukan itu. Saya juga tidak punya hobi untuk melakukan itu dengan keinginan pribadi, itu tidak. Karena saya dokter dan saya bisa. Jadi andai kan, ya saya tidak bisa, ya kemudian ada orang menderita, ya saya bahkan diam aja. Saya bisa dan saya punya kemampuan ya? Punya kemampuan dan kewenangan untuk melakukannya. Ya. Dan ada orang yang membutuhkan, saya lakukan. Dan karena itu saya menganggap itu pekerjaan baik. Ya. Mengurangi penderitaan orang itu sesuatu yang bermoral tinggi menurut saya. Ya. Kalau membuat orang lain menderita itu tidak bermoral itu menurut saya. Oleh karena itu saya menganggap pekerjaan ini pekerjaan yang bermoral tinggi. Yang bermoral tinggi, karena mengurangi penderitaan orang lain tersebut. Iya. Oke, baik. Dokter sendiri, boleh saya tanya, kebanyakan dari pasien-pasien tersebut nih, kalau boleh saya tanya ya, profesinya apa dok? Profesinya? Ya. Nah,
Nah, itu saya ya mungkin yang saya tahu ya beberapa itu memang di salon gitu ya, suka-suka di salon atau ya tidak jelas, nggak tahu saya. Saya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memperhatikan, menarik perhatian terhadap profesinya gitu. Oke. Yang lebih penting buat saya hanya dari sisi kedokteran, ini ada indikasi atau tidak ada indikasi, itu aja. Oke. Dok, tapi ada nggak cara lain untuk mengobati orang yang transseksual selain mengganti kelaminnya, Dok? Ya itu, tadinya kan dianggap ini kan penyakit jiwa. Tadinya tuh awalnya. Ya, jadi pengobatan mestinya ya pengobatan ilmu jiwa yang dimasukkan. Tapi itu tidak pernah berhasil. Itu ya, tidak pernah berhasil. Bukan 1-2 orang, itu sudah secara statistik sudah hampir seluruhnya tidak berhasil. Oleh karena itu kita di dunia ini sekarang menerapkan mengubah justru badannya itu kepada rasanya, feelingnya itu supaya sesuai, supaya dia tidak ada suatu penderitaan. Oke. Kalau misalnya dokter melakukan pembedahan seperti ini apakah dari keluarga semuanya mendukung? Keluarga siapa? Dokter. Keluarga saya. Iya, nah tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Tidak jadi Tidak masalah. jadi masalah. Iya, tidak masalah. Ini bukan urusan pribadi. Ya, ini bukan urusan pribadi, ini pekerjaan, ini urusan profesi. Oke, baik. Ya. Dok, Anda tahu tidak ada berapa banyak sih sebenarnya yang mungkin ada risetnya, survei dan sebagainya. Ada berapa banyak sih sebenarnya transgender di Indonesia tuh? Oh, saya belum pernah membaca statistik tentang itu. Tidak tahu. Saya kira, ya, saya nggak tahu. Anda tidak tahu ya? Anda sendiri sudah melakukan 40? 40, oke. Tapi kalau penderitanya sendiri banyak tidak sebenarnya? Penderitanya sendiri? Ya. Sudah, yang datang ya mungkin sekitar 100. Yang datang 100. Karena mereka untuk datang ke tempat saya itu harus sudah punya pikiran mau ubah kelamin gitu. Ada yang tidak jadi, ya setelah mendapat keterangan dan segala macam. Atau masih ragu-ragu, kemudian tidak datang lagi. Yang datang yang kemudian menerus sampai pembedahan itu sekitar 40. Sekitar 40. Iya. Oke. Kalau Anda mengatakan Anda juga yang melakukan hal ini terhadap Bunda Dorce pada saat itu. Iya. Nah ini setelah melakukan ini masih pernah ketemu dengan Dorce-nya sendiri? Ya, sering. Sering. Lalu apa yang dikatakan dengan dari Mengapa Dorce? saya mau mengatakan ini Dorce ya? Sebenarnya harusnya saya tidak menyebut nama orang. So, ya. karena Ada rahasia sumpah jabatan, dokter ya. juga kan? Tetapi Dorce-nya sendiri itu sudah terbuka, ya. Bahkan pada waktu ada Dorce Show itu di salah satu TV, tidak tahu saya TV mana itu lupa saya ya. Itu juga di TV itu supir saya bilang, Bapak, tadi saya lihat Dorce itu, halo dokterku, dokter Johan. Jadi di TV itu dilihat oleh supir saya. Jadi dia sudah terbuka. Dan juga saya pernah tampil bersama Dorce, bersama dalam forum seperti ini. Pada waktu itu di Ratu Malam atau apa begitu, di acara sudah lama berselang, ya, sudah 10 tahun. Membahas tentang ini? Ya, tentang ini. Berarti beliau sendiri buka-bukaan tentang hal ini? Buka tentang ini, ya. Jadi karena itu saya mau menyebut namanya. Oke. Ya, karena dia sendiri Sudah terbuka ya, Dok? Boleh saya tahu apakah ada keluhan-keluhan dari Dorce sendiri tentang hal ini atau tidak ada everything masalah. goes okay? Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah Tidak ada sama masalah. sekali. Ya. Wow. Atau tidak disampaikan kepada saya. Atau tidak disampaikan? Oke, baik. Tapi ini menarik sekali ya, Gracia ya. Maksudnya, ya gimana? Kita tidak bisa mengatakan ini benar atau salah. Tapi kalau tadi saya bicara dengan dokter dan kalau saya bicara dengan Ustadz tadi, Ustadz mengatakan bahwa sebenarnya Sah-sah aja. di zaman Nabi dulu belum ada teknologi seperti Oke. ini dan belum ada juga penelitian seperti ini. Jadi masih ada terjadi dua kubu yang bertentangan katanya. Tapi kalau secara medis dinyatakan sakit Penyakit. ya harus disembuhkan gitu kan. Kecuali kalau orang yang memang nggak sakit tapi berpakaian berdandanan transseksual, nah Ya. itu baru salah. Dan dokter tadi mengatakan bahwa ini pekerjaan dengan moral yang tinggi karena mengurangi Melepaskan penderitaan penderitaan orang lain. Dan saya rasa apapun yang dokter lakukan ketika bisa membuat orang lain lebih bahagia, karena saya rasa harusnya mereka juga tidak mengganggu hidup
kehidupan orang lain ya. Iya. Harusnya ini adalah pekerjaan yang benar-benar bermoral tinggi. Dokter, terima kasih banyak, luar biasa. Pembicaraan yang menarik sekali ya. Dan kembali lagi, kami sebagai Hitam Putih acara tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Kembali lagi ini semuanya tergantung dari penonton, pemirsa yang melihat penilaian Anda sendiri. Tapi inilah yang terjadi di masyarakat kita, inilah yang ada di masyarakat kita, dan inilah fakta-fakta sosial yang benar-benar terjadi. Mungkin saya menutupnya dengan kata-kata sederhana aja. Manusia itu berjalan dengan kakinya sendiri. Jadi biarkan dia yang menentukan jalannya. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.